Selamat pagi, shalom saudara-saudara. Selamat dari Sabtu, tepatnya 8 Februari 2025. Saya percaya semuanya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Amin saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita sambut renungan pagi dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini di mana Engkau telah pelihara dan sertai kami. Sehingga pada Sabtu pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar pula. Itu sebabnya kami mulai mendengar firman-Mu yang disampaikan lewat renungan gembala. Mari Tuhan berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu jangan kehilangan gairah. Terambil dari 2 Korintus 8 ayat 17 yang berbunyi demikian. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Nah saudara, masihkah kita bersemangat menjalani hari-hari kita? Akhir-akhir ini banyak orang Kristen kehilangan gairah, kehilangan semangat hidup. Terbukti mereka melakukan segala sesuatu dengan berat hati, dengan asal-asalan, penuh keterpaksaan, dan tidak sukarela. Nah, mengapa begitu saudara? Karena pikirannya hanya terfokus kepada kegagalan, kepada masalah, kepada kekecewaan dan luka-luka hati lainnya. Apapun yang menjadi tugas kita, saudara, entah itu tugas keseharian di kantor, pada rumah tangga, di sekolah, di kampus, terlebih-lebih tugas pelayanan di gereja kita, sudah selayaknya kita lakukan dengan sukarela, tidak setengah hati, tidak dengan hitung-hitungan, apalagi terpaksa disertai persungutan. Kita harus melakukan dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Jangan sampai kehilangan gairah tersebut. Alkitab menasihatkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Nah saudara, ketika dipercaya oleh Rasul Paulus untuk sebuah tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat di Korintus, Titus meresponnya dengan penuh antusias, dengan penuh gairah. Ia melakukan tugasnya dengan kesungguhan dan sukarela. Nah, kata sukarela berarti dengan kemauan sendiri, dengan rela hati atas kehendak sendiri. Ini berkenaan dengan ketulusan dan keikhlasan hati seseorang, bukan karena terpaksa. Bahasa Jawanya bukan gerundel atau ngedumel atau hanya sungkan karena didorong-dorong oleh pihak lain. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sukarela, pasti akan menghasilkan dampak yang positif bagi diri si pelaku dan juga bagi orang lain. Nah saudara, hasilnya pun pasti akan jauh berbeda dibandingkan dengan orang yang mengerjakan tugas-tugasnya setengah hati dan tidak rela. Karena itulah Rasul Paulus menyebut Titus sebagai orang yang terpuji dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan juga komitmennya. Tolong boleh baca 2 Korintus 8 tadi, ayat 18 dan ayat 22. Nah saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sukarela dan penuh semangat, penuh gairah, sebesar apapun tugas dan tanggung jawab kita akan terasa ringan dan menyenangkan. Sebaliknya, kalau kita tidak dengan rela hati mengerjakannya, sekecil apapun tugas, akan terasa berat dan menyiksa kita. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya,
Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Nah, saudaraku yang kekasih, saya tutup dengan Kolose 3 ayat 24. Mari kerjakan apapun tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita dengan sukarela, sebab dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Amin, haleluya. Kita satu di dalam doa. Memang ya Tuhan, kami akui seringkali kami kehilangan gairah atau semangat untuk melayani Tuhan. Atau kami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai karyawan di dalam pekerjaan kami, seringkali kami kehilangan gairah. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur lewat firman-Mu di pagi ini yang mengingatkan kami jangan sampai kami kehilangan gairah atau kehilangan semangat. Khususnya dalam kami melakukan pelayanan, kami tidak boleh kehilangan semangat apalagi gairah. Kami harus bersemangat sungguh-sungguh seperti Titus, seorang hamba Tuhan yang masih muda, tetapi ketika mendapat tugas pelayanan yang diperintahkan oleh Rasul Paulus, ia dengan sangat senang hati, dengan sukarela, dengan penuh semangat dan gairah, dia laksanakan tugasnya, sehingga Titus menjadi berkat bagi seluruh jemaat, bahkan menjadi teladan bagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Ajar kami seperti Titus ya Tuhan, mengerjakan sesuatu seperti firman-Mu, bukan seolah-olah untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Karena untuk Tuhan kami melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah, yang memberikan nasihat kepada kami supaya gairah kami tidak akan hilang. Ya Roh Kudus, Engkau Roh Penolong, tolonglah kuatkan kami supaya tekad kami melayani dengan penuh gairah betul-betul terwujud di dalam pelayanan kami. Kami serahkan aktivitas panjang hari ini, Tuhan sertai, jaga, lindungi, dan pelihara. Kalau masih ada anak-anak Tuhan yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah agar supaya boleh sembuh dan pulih kembali. Kuatkan, teguhkan iman mereka, supaya mereka terfokus memandang kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, yang sudah kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, selamat pagi saudaraku. Sampai berjumpa pada Senin pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.